أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'd. Saudaraku seiman, umat semua, ibu semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Dengan izinnya, nikmat-nikmat yang Allah berikan, hidayah taufik yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita diperkenankan untuk bermajelis kembali, bertalibul ilmu kembali. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tabungan pahala di akhirat kelak yang nanti kita akan menjumpainya. Dan tentunya kita bersyukur ya, karena dikala kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, maka sejatinya itu adalah pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang harus kita syukuri, dan nikmat yang harus dijaga ya. Sebagaimana dikala kita diberikan nikmat kesehatan, kita berupaya menjaga kesehatan tersebut. Maka dikala kita diberikan nikmat hidayah taufik yang merupakan hidayah yang mahal, hidayah dikala kita mengenal sunnah, hidayah dikala kita dimampukan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka hidayah ini harus kita jaga. Bahkan menjaganya harus lebih kuat daripada kita menjaga kesehatan kita. Kalau kesehatan hari-hari kita jaga, maka hidayah ini harus lebih kita jaga. Kedua kalinya salawat serta salam dan lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Tapi Muhammad semuanya, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kita melanjutkan ya kajian kita tafsir surat Al-Fatihah. Belum selesai Bu ya, kemarin ya. Dan mungkin tadi kayaknya ada usulan untuk materi yang lain ya Om ya. Cuman mungkin nanti di lain kesempatan ya. Selingan boleh, insya Allah. Ya. Dan hari ini umat semuanya saya dikawal biar enggak hilang. Khawatir dia, khawatir sering keluar, hari-hari keluar gitu. Ya, pulang sore lagi. Mampir kemana? Kemarin malah nggak pulang saya seharian gitu kan. Akhirnya sekarang ngikut. Tapi ibu semuanya, ya kita lanjutkan. Terakhir sampai mana Bu? Ya, sudah lupa. Ya. Ayat yang keempat sudah belum? Malik Yaumiddin. Ya? Sudah belum, Bu? Belum ya? Ya. Jadi kita sekarang di ayat yang keempat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin sudah. Dari bismillahirrahmanirrahim sudah. Kemudian ar-rahman ar-rahim sudah. Di mana bismillah ya mengingatkan kembali saja. Ya, di sana ada pelajaran yang penting, jangan sampai kita tergiur ya dengan saudara kita ya atau mungkin tetangga kita siapapun itu, dikala Allah beri nikmat dunia tapi ia tidak mendapatkan hidayah untuk beribadah kepada Allah. Karena sejatinya itu hanya 0,001% yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita berikrar segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Sehingga apa yang hari ini kita miliki, kelebihan yang kita punyai, harta yang Allah titipkan, sejatinya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kemudian kita ini banyak kekurangannya ya, sehingga tidak layaklah kita untuk
supaya dipuji-puji orang, ya, disanjung-sanjung orang dan segala macamnya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim sama, ya, seperti yang kita bahas di Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin. Malik artinya apa, Bu? Hari. Malik apa? Malik artinya adalah raja yang memiliki. Yaum, hari, ad-din adalah hari pembalasan. Nanti kita akan baca tafsir ulama, ya, guru kita di dalam masalah ini. Sehingga umat semuanya, apa sih sebetulnya yang Allah minta dikala kita membaca Malik Yaumiddin? Kira-kira apa, Bu? Oh, hanya, ya, Allah itu raja di hari pembalasan. Ya, sudah selesai. Maka sejatinya umat semuanya, ya ibu semuanya, ada pelajaran yang sangat penting. Ya, pelajaran yang besar. Maka dikala kita membaca Malik Yaumiddin, setidaknya ada 3 poin yang harus kita ingat. Ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama, ya, yang pertama itu adalah al-ba's. Al-ba's itu artinya apa? Kebangkitan. Jadi Malik, Allah itu adalah Malik, Allah itu adalah Raja pada hari pembalasan. Ya, nanti kita akan baca tafsirnya, maksud dari Malik Yaumiddin ini. Nah, maka dikala kita, ya, membaca Malik Yaumiddin, maka kita harus mengimani akan ada hari pembalasan, akan ada hari akhir, akan ada hari yang namanya hari kiamat. Hari dunia ini semua dihancurkan, hari di mana kita dibangkitkan, hari di mana, ya, semua orang akan dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhirnya. Sehingga yang pertama kali dikala membaca ayat ini harus yakin bahwasanya ada yang namanya al-ba's. Al-ba's itu apa? Kebangkitan setelah kematian. Jadi kalau kita melihat hari ini tetangga, bahkan mungkin kerabat, ya, yang Allah panggil meninggal, ya, yang kita sering dengar, ya, meninggalkan dunia ini menuju kehidupan yang baru. Apakah sudah selesai? Maka belum. Akan ada kehidupan selanjutnya. Dan itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Itu adalah di alam kubur. Nah, nanti umat semuanya yang sudah meninggal tadi, ya, itu Allah akan bangkitkan. Semua. Kita juga. Dikala kita meninggal, semua akan dibangkitkan. Dan ini bukan dongeng, ya, bukan dongeng. Bahkan manusia dikala dibangkitkan dari kubur seperti laron berterbangan. Bingung dia. Yang dikala kita melihat watakunul jibalu kal ihnil mangfus, gunung-gunung juga seperti debu-debu yang buih-buih yang berterbangan. Dikala hari itu terjadi, manusia dibangkitkan kembali. Nah, sehingga al-ba's ini, ya, akan ada. Dan Allah lah yang akan apa? Kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan, kan begitu ayatnya. Jadi Allah tabaraka wa taala akan membangkitkan seperti dulu yang Allah mau. Dan itu adalah janji Allah. Janji Allah yang berjanji. Nah, yang kedua, itu poin yang pertama, ya. Yang kedua yaitu adalah ada hisab wal jaza. Jadi hisab artinya apa? Hisab itu ahli hisab, bukan ahli hisab, ya. Artinya apa? Menghitung-hitung. Jaza artinya apa? Balasan. Ya. Sehingga dikala kita membaca ayat ini, satu hari berapa kali? 17 kali kita ulang-ulang. Maka harus ditanam di dalam diri akan ada hari di mana kita akan dihitung. Amal yang kita kerjakan akan dikumpulkan, dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan manusia menunggu balasan di kala itu. Sehingga, Bu, orang kalau sudah sholatnya benar, ya, dia akan ingat ini. Kemudian apa? Ending akhir atau buah dari dia sholat yang benar itu tadi. Dia akan menjaga dirinya untuk tidak berbuat kemaksiatan. Dia akan menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa.
mulutnya mulai dijaga untuk tidak ngomongin tetangga, ngomongin orang. Amalnya, ya, permodalannya dalam usaha, ya, semuanya dia perhitungkan. Karena dia tahu dia pasti akan dihisab, dia pasti akan dihitung, ya, semuanya, bukan hanya ibu-ibu saja, semua, saya, ya, ibu semuanya, nah, seperti itu. Jadi ada hisab wal jaza, yang kemudian ada balasan. Nah, makanya kalau kita baca Quran surah Al-Kahfi itu sampai orang-orang yang munafik itu, orang-orang musyrik itu sampai bingung. Bingungnya apa? Bingung, ini kitab apa ini? Catatan amal apa ini? Semuanya, yang kecil, yang besar dicatat, semuanya ada semua di situ. Nah, sehingga amal yang kita kerjakan meskipun itu kecil, ya, semuanya akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yuk semuanya memberi motivasi. Jangan khawatir kalau amal kita itu tidak dilihat orang. Jangan khawatir kalau amal kita itu tidak dianggap oleh orang. Jangan khawatir kalau amal kita itu kecil yang mungkin nggak bisa kelihatan oleh orang lain. Karena semuanya tidak akan terlewat, Allah pasti akan ngitung. Jadi aman. Ya. Justru kalau kita dalam beramal menginginkan orang lain ngerti, menginginkan, ya, orang lain ngerti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, justru yang dipertaruhkan adalah keikhlasan kita. Nah, sebagai motivasi ibu semua, ya, karena ada hisab wal jaza ini, maka ibu semuanya nanti, ya, pada hari akhir ini dalam sebuah hadis yang sangat panjang dijelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah itu memanggil seorang mukmin. Innallaha yudnal mu'min. Allah akan memanggil orang mukmin, ya, yang kemudian wa nazala alaihi kanafa. Allah itu menurunkan kanafa. Kanafa itu apa? Kanafa itu satar yang akan menutupinya. Sehingga dikala di padang mahsyar itu malaikat berbaris-baris, kemudian semua manusia berkumpul menjadi satu. Orang mukmin dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kemudian Allah turunkan penghalang. Hanya dia dan Allah saja. Hanya dia dan Allah saja. Kemudian Allah dikatakan, ata'arifuna dzanban kadza, ata'arifuna dzanban kadza. Kamu ngerti enggak dosamu yang ini? Ngerti enggak dosamu yang ini, dosamu yang ini, dosamu yang ini? Semua Allah sebutkan dosa-dosa seorang mukmin. Sampai-sampai, ya, seorang mukmin itu ngomong, "Na'am ay Rabbi," benar wahai Rabb. Itu adalah dosa-dosa yang dulu saya kerjakan. Yang sampai ia mengira dengan dosa-dosa yang dikerjakan dahulu yang kemudian Allah sebutkan, dia pasti mengira dia akan binasa dengan dosa tersebut. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, satartuha fid dunya. Dulu di dunia aku tutupi dosamu itu, dan sekarang aku ampuni dosamu. Inilah seorang mukmin. Jadi ibu semuanya, ya, ada hadis yang memberikan nasihat kepada kita bahwasanya kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu diampuni, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang malamnya melakukan dosa, paginya dia cerita. Siangnya melakukan dosa, malamnya dia cerita. Sehingga semuanya, kita nggak boleh bangga dengan dosa. Saya ini loh, kemarin, ya, habis mabuk misalkan, ya, atau yang lainnya. Sehingga dikala kita tergelincir dalam sebuah dosa, maka yang harus dilakukan adalah beristighfar kepada Allah Tabaraka. Ada sebagian bangga dengan dosanya, Bu, dengan kemaksiatan yang lakukan, ya. Makanya ibu semuanya, kalau dikala kita ngaji tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah itu, dikala ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Nah, apakah engkau ini memerintahkan orang berbuat baik, yang kemudian engkau melupakan dirimu sendiri,
sedangkan engkau itu orang yang membaca kitab, artinya ngerti, berilmu, maka di mana akal pikiranmu ya? Di mana akalmu? Ayat itu mengatakan seperti itu. Maka di sana ada timbul sebuah pertanyaan. Bagus mana orang yang pertama, orang yang mohon maaf ya, kita ambil contoh saja. Orang yang dia merokok tapi ngerti kalau itu nggak boleh ya atau diharamkan, yang pertama. Atau orang yang dia merokok tapi dia nggak ngerti kalau itu diharamkan. Bagus mana Bu? Ya? Oh iya, bagusnya memang nggak ngerokok, jelas. Tapi kalau ada dua, ada orang yang ngerti, ada orang yang ngerti, ya, tapi dia melakukan. Yang kedua dia melakukan tapi nggak ngerti. Bagus mana Bu? Oh bagus yang nggak ngerti. Iya. Iya Bu. Bagus yang ngerti Bu. Iya. Minimal dia akan ngomong sama anaknya, "Nak, kamu nggak usah ngerokok ya. Rokok ini haram, nggak boleh." Kalau yang nggak ngerti, nggak apa-apa. Nah, dia akan menyebarkan hal tersebut. Nah, sehingga ibu semua kembali ke hadis tadi. Ya, dikala seorang mukmin tadi Allah Tabaraka wa Ta'ala tutupi dosanya di dunia ini, yang kemudian dikala seorang itu terpleset dalam kemaksiatan, maka jangan bangga dengan kemaksiatan. Dia harus berusaha untuk menutupi kemaksiatan itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup aib seorang mukmin di dunia, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuninya nanti di akhirat. Nah, yang kemudian Allah akan berikan kitab ya dari tangan kanannya. Ini seorang mukmin. Adapun orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala dikumpulkan di tengah-tengah manusia. Semua akan menyaksikannya, ya, yang kemudian dia akan ngomong Indosamu dan dia akan dicampakkan. Nah, sehingga umat semuanya, ya, pelajaran dari sini bahwasanya akan ada hisab wal jaza. Akan ada perhitungan dan balasan yang Allah akan berikan. Ini poin yang nomor 2. Ini kita agak singkat. Kemudian yang ketiga, dikala kita membaca Malik Yaumiddin, maka apa yang harus kita ingat-ingat, Bu? Yang harus kita ingat-ingat adalah adanya surga dan neraka. Ya. Jadi kalau Malik Yaumiddin itu akan ada kehidupan yang baru. Yaitu adalah surga dan neraka. Sehingga kita paham betul bahwasanya adanya Malik Yaumiddin ini, hidup di dunia ini kita nggak akan selamanya. Dan semuanya paham betul, ngerti benar kalau kita akan meninggalkan dunia ini. Sadar sesadar-sadarnya kalau dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Tapi dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya tadi, terkadang dia terlena. Ya, yang kemudian dia menggampangkan perkara akhirat, ya, yang seharusnya dia taat kepada Allah malah dilanggar, syariat dilanggar, ya. Bagaimana fitrah menjadi seorang wanita muslimah yang benar juga dilanggar, banyak di luar sana ya. Aurat juga diumbar dan segala macam. Ke kios, ke warung, ya, bahkan di kota ke pasar ya pakai baju tidur dan segala macam ya. Itulah keadaan yang dia sadar betul dunia akan ditinggalkan. Akan tapi dia lupa kalau akan ada kehidupan. Ya, dia lupa kalau akan ada dua tempat, ya, sehingga dikala membaca Malik Yaumiddin harus ingat bahwasanya akan ada surga, akan ada neraka. Dan ibu-ibu semua ya, kita ini nanti akan pulang ke kampung halaman. Mau pulang Bu ya? Mau, semua mau. Kampung halaman kita di mana Bu? Di surga. Karena buyut kita ya dulunya ya, nenek moyang asal-asal diusut-usut semuanya dari Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah penduduk surga. Betul Bu ya? Sehingga
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ini akan masuk ke dalam surga. Tapi sayangnya enggak berhenti sampai di situ hadisnya. Masih ada sambungannya. Illa man aba. Kecuali yang enggak. Sahabat heran. Dengan pernyataan ini heran. Kok ada orang pulang ya mau masuk surga, dia enggak mau. Yang kemudian secara langsung dikala itu ditanyakan, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Kalau gitu siapa yang enggan ya Rasulullah? Surga itu begitu nikmat. Kisah-kisah yang diberikan ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an akan mengalir di bawahnya sungai-sungai dan banyak sungai, bidadari Masya Allah dan segala macamnya. Buah-buahan semua tersedia dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nggak pernah pilek. Ya, di sana nggak pilek dulu ya. Sudah nggak ada masuk angin, nggak ada keroan sudah. Keroan kalau di sini ya, pulang dari sawah masuk angin, keroan. Itu di dunia nggak ada yang pilek. Ya. Minumnya tolak angin. Ya. Di sana enggak. Nikmatnya sangat luar biasa, itulah surga. Penduduk surga, penduduknya usianya adalah usia yang sebaya. Ya. Usia 25-30 tahun. Badannya Masya Allah bagus-bagus. Ya. Penduduk surga itu tingginya berapa, Bu? Nabi Adam tingginya berapa? Tinggi sekali ya. 60 dhira. 1 dhira itu bahasa Arab ya, kalau dhira itu dari ujung tangan sampai ke siku. Kurang lebih 50 cm. Jadi kalau 60 dhira berarti sekitar 30 meter. Masya Allah Bu ya. Tingginya. Enggak ada nenek-nenek, kakek-kakek enggak ada di sana. Semua kembali muda. Bagaimana Bu? Dulu muda. Masih ingat mudanya Bu? Masih ya? Masya Allah. Masih ingat pengantin baru dulu? Masih muda, masih semangat, semua ya semangat. Seperti itu. Itulah penduduk surga. Ya. Sehingga para sahabat heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga yang penuh dengan kenikmatan itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab. Wa man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Maka barang siapa yang taat kepadaku, mengamalkan sunnah-sunnahku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang enggan itu semuanya, maka yang dia tidak mengamalkan itu semuanya, yang dia bermaksiat itu semuanya, yang ia membangkang tidak menerima sunnah-sunnah yang datang, maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga. Nah, jadi semuanya ya, ini harus dikaji. Ya, penting. Jangan menyepelekan sunnah ya Bu. Ini terkadang mindset yang keliru. Dikala kita memahami sunnah itu gini. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Betul Bu ya? Artinya sunnah begitu ya? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ditinggalkan rezeki. Ya. Maka ibu semuanya, ada sunnah menurut ulama akidah, ada sunnah menurut ulama fikih. Contoh, pakai parfum, sunnah, ditinggalkan nggak apa-apa, dipakai dapat pahala. Bersiwak, tahu siwak Bu ya? Dipakai dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ada sunnah-sunnah yang diancam oleh Rasulullah. Bagaimana ditinggalkan nggak apa-apa kok diancam? Ya, banyak nggak sunnah-sunnah yang ada ancamannya? Banyak. Contoh, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, kaki disunahkan untuk merapatkan soft, kan begitu ya? Baik laki-laki maupun perempuan, softnya harus rapat. Apa ancamannya? Kalau renggang, kalau tidak dirapatkan, maka Allah akan memporak-porandakan, artinya saling memalingkan hati kalian. Ini ancaman. Ancaman yang Rasulullah kabarkan.
Sehingga sunnah ini bukan yang didefinisikan yang pertama tadi. Bukan yang didefinisikan oleh ahlu fikih tadi. Ya, sehingga sunnah ini harus diperhatikan dengan baik. Dan banyak sunnah-sunnah yang lain, ya. Banyak sunnah-sunnah yang lain. Bagaimana cara Nabi kita berpakaian? Bagaimana sahabiah dahulu berpakaian? Ya, diajarkan. Kalau kita enggan, ya ibu semua. Kalau enggan, ya berarti dia termasuk golongan yang enggan masuk ke dalam surga. Nah, ini ibu semuanya. Ini harus difahami. Ya, sehingga kita harus paham betul dikala membaca Malik Yaumiddin, maka kandukan yang nomor 3 yang harus diingat akan ada surga dan neraka. Akan ada surga, akan ada neraka. Neraka bagaimana kisahnya? Oh, mengerikan, Bu. Sangat luar biasa dan kita takut. Ya, kita akan takut masuk ke dalam sana. Sehingga kita selalu minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya kehidupan yang baik. Sudah azan kamu? Belum ya? Sudah azan. Ini belum kita baca, Bu, sedikit. Oh ya. Nanti kita lanjut, Bu, ya. Pada saat sudah azan. Ibu semuanya, ya, nanti insyaallah kita lanjut sebentar setelah sholat, insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.